Iya, ini selain beras ini Ica, ternyata ada beberapa komoditas lain yang juga turut terkerek nih harganya nih. Seperti Iya. yang satu ini pemirsa, harga kebutuhan ini merangkak naik Iya. ini menjelang bulan suci Ramadan. Iya, ini rasanya sudah puluhan tahun kita seperti ini ya, Ya. tiap menjelang Ramadan juga Idul Fitri ya. Dan untuk mengetahui perkembangan harga bahan pokok, sudah ada rekan kami Elsya Casey di Pasar Palmerah, Jakarta. Iya. Selamat pagi Elsya. Iya, Elsa, bagaimana pantauan harga-harga komoditas pangan yang ada di Palmerah saat ini? Ya, Silakan. Gede dan juga Dian, memang pada H-5 menjelang hari pertama Ramadan yang diperkirakan akan jatuh pada 11 Maret 2024 mendatang, sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Di tempat saya berada saat ini, Pasar Palmerah, memang beberapa kenaikan harga terjadi, yaitu antara lain di harga beras, harga daging sapi, harga telur ayam, dan juga harga sayur mayur. Menurut pantauan kami, memang harga daging sapi mengalami kenaikan yang semula berada di 130.000, kini berada di harga 140.000. Sementara telur ayam kenaikannya juga cukup signifikan, kini berada di harga Rp32.000 yang sebelumnya berada di harga sekitar Rp26.000. Sementara itu kenaikan cabai rawit dan juga cabai merah juga terjadi, yang sebelumnya berada di harga Rp70.000, kini berada di harga Rp80.000. Harga tomat juga meningkat, yang normalnya berada di Rp15.000, kini berada di Rp25.000. Memang sejumlah komoditas pangan kebutuhan pokok masyarakat secara kompak naik di beberapa hari menjelang puasa pertama yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari ke depan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa komentar masyarakat terkait dengan kenaikan harga ini, kami sudah bersama dengan salah seorang pembeli yang beliau juga merupakan penjual nasi uduk di sekitar Pasar Palmerah. Ini kami sudah bersama dengan Ibu Yuyun. Selamat pagi Ibu Yuyun. Ibu Yuyun, seperti apa komentar Ibu menanggapi kenaikan beberapa komoditas pangan seperti beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, dan lain-lain? Ya, menurut saya ya berat sekali ya gitu. Semua pada naik semua, ya telur, sama cabai, tomat, bawang semua juga gitu. Dan lagi saya dagang, ya saya nggak bisa mengurangi juga ya bumbu-bumbu gitu kan gitu. Biasa saya beli sekilo ya saya kurangin, sekarang jadi seperapat gitu. Ya saya benar-benar gimana ya gitu. Ya, ini banget lah, berat banget gitu. Ibu, kalau kami boleh tahu sebenarnya apa saja yang Ibu merasakan benar-benar berat kenaikannya Ibu? Sembakonya apa saja Ibu? Ya semuanya, ya hampir semuanya. Dari pisang, dari ubi. Dari ubi tadinya 7.000, sekarang udah 12.000 sekilo. Pisang tadinya sama 7.000, sekarang udah 15.000 satu sisir. Ya, satu tandan itu ya bisa minimal itu 80.000. Itu nggak bisa ditawar-menawar gitu. Jadi saya juga keberatan, karena saya ada konsumen pingin pisang, ada gorengan ini ya saya sediain lah gitu demi konsumen gitu. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai penjual, Ibu apakah merasakan penurunan omset juga Ibu dengan kenaikan harga sembako ini? Ya jelas penurunan. Biasa saya dapat 200, sekarang ya paling bersih itu sampai belanja itu paling 50. Itu saya dari jam 12 malam sampai sekarang itu cuma paling 50 gitu. Tapi saya bersyukur aja lah gitu. Ibu, mungkin apakah ada harapan ini menjelang Ramadan, kemudian nanti ada Lebaran, apakah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Kalau bisa ya semua diturunin lah ya gitu. Kesian sama rakyat kecil gitu. Apalagi yang penghasilan kecil ya gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar masyarakat, ya turunin lah harga gitu. Dari beras, dari semuanya lah turunin gitu. Terima kasih banyak Ibu Yuyun. Ya, Gede dan juga Dian, demikian wawancara kami dengan Ibu Yuyun, salah satu pembeli dan juga pedagang yang berada di sekitar Pasar Palmerah ini. Memang tentunya baik pembeli maupun penjual sama-sama berharap kenaikan harga ini tidak terus berlangsung dan harga dapat kembali seperti normal. Kembali ke studio. Iya, baik, terima kasih Elsa atas informasinya dari Pasar Palmerah. Selamat bertugas kembali. Iya, ini memang tren klasik yang selalu terjadi ya, selain memang supply and demand naik 10-15%.
ketika Betul. bulan suci Ramadan. Ketergantungan impor juga Iya. kan kayak daging dari Beras Australia, CPO yang ngikutin apa minyak Minyak ya, dunia ya. tergantung CPO acuannya. Nah, tapi kenaikannya ini cukup signifikan ya, 10.000 hampir di semua produk begitu ya, beras, daging, tadi 10.000 juga, Sedih loh, cabai seharian 10.000. cuma dapat 50.000 Nah, itu. iya ini yang harus memutar otak ini pada akhirnya para pedagang retail Iya. seperti Ibu tadi gitu kan. Mengurangi bahan atau bumbu bukan pilihan, tapi kalau tidak dikurangi biaya produksi Betul, membengkak. langsung naikin harga juga bukan pilihan juga. Betul, betul. Nah, ini memang Pemerintah perlu putar otak terus ini bagaimana menyelesaikan masalah ini secara terintegrasi mungkin ya, memiliki kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro rakyat supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi terus tiap tahun. luar biasa, Ica. Food, Ica. Aduh, udah lewat. Lupakan.